Fraksi PKS DPRD Maluku mengecam pernyataan Menko Polhukam Wiranto. Pengungsi gempa Ambon mulai terserang penyakit. Selamat siang saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi hari ini Jumat 4 Oktober 2019 bersama saya Abraham Soni Soplantila. Dan selain kedua topik berita utama tadi, Maluku hari ini juga telah menyediakan sejumlah informasi lainnya hasil liputan tim redaksi kami untuk saudara, dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Ya saudara, fraksi PKS di DPRD Maluku mengecam pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang mengatakan pengungsi gempa Maluku membebani negara. Pernyataan Wiranto tersebut dinilai keliru. Pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan pengungsi gempa Maluku membebani negara menuai protes dari berbagai kalangan termasuk fraksi PKS di DPRD Maluku. Ketua fraksi PKS DPRD Maluku Amir Rumra menyatakan pernyataan Wiranto tersebut sangat keliru. Negara berkewajiban untuk memberi perlindungan bagi masyarakat yang tertimpa musibah seperti gempa di Maluku. Fraksi PKS menilai pernyataan Wiranto tersebut telah mengganggu stabilitas dan menyakiti masyarakat Maluku. Untuk itu Menko Polhukam tidak hanya meminta maaf kepada masyarakat Maluku, namun Presiden harus memberikan sanksi kepada menteri yang bersangkutan. Tadi dalam rapat juga kami menyampaikan secara tegas. Jadi terkait dengan pernyataan Pak Wiranto terkait dengan pembebanan terhadap negara, itu kan hal yang sangat keliru. Karena itu adalah kewajiban negara. Jadi wajar kalau masyarakat punya sikap agak miring. Oleh karena itu dari kami dari fraksi PKS bukan cuma sekedar Pak Wiranto mengucapkan mohon maaf. Ini bukan mohon maaf lah, kita terima. Sebagai seorang muslim itu kita terima. Tapi pernyataan ini tidak boleh terulang kembali lagi. Oleh karena itu kami sampaikan kepada Presiden untuk yang bersangkutan tidak boleh dipakai pada kabinet berikutnya. Tidak boleh lagi, karena ini kan sangat mengganggu situasi instabilitas nasional kita. Karena itu mencorek nama ini, karena contoh Aceh, Palu, Nusa Tenggara Barat, itu kan pernyataan begini tidak muncul. Kok ketika Maluku, padahal Maluku selama ini kan dianaktirikan. Rida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Sementara itu, saudara, pengungsi korban gempa bumi di Pulau Ambon dan Pulau Seram mulai terserang berbagai penyakit. Seperti apa kondisi para pengungsi yang mendiami kem-kem pengungsian? Berikut kita ikuti laporan reporter TVRI Mingkus Noya. Pemirsa, pengungsi korban gempa bumi bermagnitudo 6,5 skala Richter di Pulau Ambon dan Pulau Seram kini mulai diserang berbagai penyakit. Berbagai penyakit yang dialami diantaranya ISPA, gatal-gatal, dan hipertensi. Gatal-gatal dan ISPA umumnya diderita oleh anak-anak. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan di tempat pengungsian dan cuaca. Memasuki hari ke-9 pasca terjadinya gempa bumi di Pulau Ambon dan Pulau Seram, para pengungsi mulai terserang penyakit. Kondisi ini dipicu sanitasi yang kurang memadai di lokasi pengungsian. Beberapa penyakit mulai menyerang para pengungsi seperti ISPA, diare, gatal-gatal, dan hipertensi. Dari 45 posko darurat, tim kesehatan telah menangani sebanyak 2.259 pengungsi di posko kesehatan dengan keluhan terbanyak ISPA dan hipertensi. Tim medis di posko-posko pengungsian mengatakan, para pengungsi mengeluhkan menderita ISPA karena lingkungan yang kotor, minim air bersih, dan tidak tersedianya fasilitas MCK yang memadai di lokasi pengungsian. Sedangkan hipertensi yang dialami akibat terganggunya informasi bohong atau hoax terkait tsunami. Kalau dari sisi kesehatan, banyak masyarakat tuh terdampak penyakit. Artinya yang sering yang lebih dominan itu ISPA. Dan yang sekarang yang keton turun ini karena ada info bahwa diare. Makanya keton dari tim dari posko kesehatan segera turun ke negeri Tial. Posko kesehatan di negeri Wai, Kabupaten Maluku Tengah mencatat lebih dari 100 orang per hari mengeluhkan mulai terserang penyakit ISPA dan gatal-gatal. Karena sanitasinya buruk tuh keadaan tinggalnya seperti ini.
tenda, sumber airnya kan yang dari air bersih, terus dingin, anak-anak banyak butuh tidur. Hari kurang lebih 150 sampai 200 pasien rawat jalan. Jadi sampai hari ini total 700 lebih sampai 800. Di berbagai kamp pengungsian, tim kesehatan bekerja sama dengan para relawan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pengungsi secara rutin setiap hari. Selain kesehatan, trauma healing juga dilakukan tim medis bersama tim relawan bagi anak-anak di kamp-kamp pengungsian. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Selanjutnya, Saudara, akibat dari gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo yang terjadi pada 26 September lalu memunculkan gelombang pengungsi keluar Ambon semakin meningkat. Melonjaknya gelombang pengungsi ini akibat isu hoax tentang adanya tsunami. Isu hoaks tentang adanya tsunami memunculkan gelombang pengungsi keluar dari Ambon semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pada 1 pekan terakhir pasca gempa, sebagian warga kota Ambon dan sekitarnya memilih mengungsi keluar Ambon. Kondisi ketakutan masyarakat tentang isu tsunami hendaknya segera dipulihkan sehingga tidak membawa dampak psikologi bagi warga. Pemerintah semestinya serius melihat hal ini untuk mencegah gelombang pengungsi keluar Ambon. Salah satunya melalui himbauan di ruang-ruang publik seperti di lampu merah dan tempat layanan umum lainnya bahwa gempa susulan tidak menimbulkan adanya tsunami. Himbauan melalui corong pengeras suara harus dilakukan pemerintah sebagai upaya sosialisasi untuk merehabilitasi psikologi warga akibat gempa susulan yang terjadi belakangan ini. Pasca gempa, warga masyarakat di berbagai tempat masih merasa takut dan trauma yang mendalam. Karenanya, sosialisasi isu tsunami dari pemerintah kota perlu dilakukan. Abu Sahabawa, Junaid Asril melaporkan. Ya, Saudara, Maluku hari ini akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Panitia seleksi terbuka pengisian calon pejabat pimpinan tinggi media Sekretaris Daerah Provinsi Maluku tahun 2019. Pengumuman dalam rangka pengisian pejabat pimpinan tinggi media Sekretaris Daerah Provinsi Maluku sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara, maka pemerintah Provinsi Maluku akan melaksanakan seleksi terbuka pengisian pejabat pimpinan tinggi media Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Pendaftaran seleksi terbuka pengisian pejabat pimpinan tinggi media Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dimulai dari tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019. Informasi lebih lanjut terkait persyaratan jabatan, tata cara pengajuan lamaran, tahapan dan jadwal seleksi dapat dilihat di website. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ketua Panitia Seleksi, Profesor Dr. Martinus J. Sabteno, SH.M. Hum. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Patimura. Pemberitahuan dari pimpinan Universitas Patimura. Isi pemberitahuan: diberitahukan kepada semua mahasiswa strata 1, strata 2, strata 3 dalam lingkungan Universitas Patimura bahwa kegiatan perkuliahan tetap berjalan seperti biasa, tidak ada libur. Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar mendapat perhatian. Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Insinyur Frederick Ruipasa, MS. Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini. Saudara, distribusi bantuan bagi korban gempa hingga 1 minggu pasca gempa belum merata. Salah satu faktor belum meratanya distribusi bantuan karena tidak ada data yang valid dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten yang terdampak gempa belum maksimal.
Penyaluran bantuan bagi korban gempa di sejumlah lokasi pengungsian hingga 1 minggu pasca gempa belum merata. Hal itu terjadi karena koordinasi dalam pendistribusian bantuan belum berjalan maksimal. Hal itu disampaikan anggota DPRD Maluku Dapil Maluku Tengah Ruslan Hurasan. Diakui Hurasan, sejumlah lokasi pengungsian di Wai, Tulehu, dan Liang hingga saat ini ada yang belum tersentuh dengan bantuan. Untuk memaksimalkan penyaluran bantuan, pemerintah daerah diminta untuk melibatkan aparatur pemerintah desa. Pada saat bersama-sama dengan pemuda Jasirale itu untuk memberikan bantuan, yang jelas kami melihat bahwa pertama belum pemerataan distribusi bantuan secara merata. Itu yang pertama. Yang kedua, mestinya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten bisa punya data terkait dengan titik-titik pengungsi. Contoh kecil misalkan di Lehitu, ada beberapa pengungsi yang sampai hari ini belum tersentuh. Ada beberapa pengungsi yang mengungsi di titik-titik pegunungan yang sampai hari ini belum tersentuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, misalkan di Tulehu, di Arwai dan Liang masih banyak pengungsian yang belum tersentuh oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Keterlibatan aparatur pemerintah desa sangat penting karena mereka mengetahui langsung keberadaan masyarakat yang mengungsi dan terkena dampak langsung bencana gempa beberapa waktu lalu. Frida Raiman, Hanja Tomnia melaporkan. Sementara itu, berbagai bantuan terus mengalir dari sejumlah yayasan maupun pribadi yang tergerak hati dan berempati membantu korban bencana alam gempa bumi. Distribusi bantuan kemanusiaan dari para pemerhati sosial ini sangat membantu kebutuhan warga di pengungsian. Selain bantuan pemerintah dan BUMN bagi korban gempa bumi di Maluku, berbagai bantuan juga datang dari kalangan pribadi maupun yayasan pemerhati sosial. Untuk bantuan donatur pribadi dari luar daerah, seperti halnya Yogyakarta, disalurkan melalui salah satu yayasan pemerhati sosial di Kota Ambon. Bantuan dana dari masing-masing pribadi ini merupakan bentuk empati dan kepedulian warga di luar Maluku terhadap korban bencana. Bantuan dana ini kemudian disalurkan dalam bentuk sembako kepada sejumlah warga terdampak di beberapa lokasi, antara lain di Suli, Wai, dan Liang. Bantuan juga datang dari Yayasan Cleric Levy yang bekerja sama dengan Yayasan Peduli Inayana Maluku, Rumah Beta, dan Organic Beauty. Bantuan ini berupa santunan kepada korban meninggal dan kursi roda kepada penyandang disabilitas. Warga penerima bantuan kursi roda, Koce Lumalai Selan, menyampaikan terima kasih kepada yayasan yang telah membantu mereka. Apalagi bantuan berupa kursi roda kepada suaminya dan beasiswa bagi anak mereka sangat membantu meringankan beban hidup keluarga tersebut. Relawan Cleric Levy Institute Siska Santoso mengakui pihaknya prihatin dan turut berduka dengan para korban gempa. Keprihatinan ini diwujudkan dalam bantuan yang telah disalurkan sejak hari kedua pasca gempa bumi 26 September lalu. Relawan dari CCI, Cleric Levy Institute, kami mewakili Ibu Dini, Direktur dan pendiri Cleric Levy di Maluku untuk dalam rangka berbagi kasih dengan korban gempa yang terjadi di Ambon. Jadi di sini kami Ibu Dini turut berduka cita dengan ada kejadian dan ada korban meninggal. CCI di sini memberikan bantuan sembako, alat bantu jalan seperti kursi roda dan tongkat, dan juga santunan kepada korban meninggal. Dan CCI juga tidak bekerja sendiri, tapi bermitra dengan JPIM, HWDI, dan Rumah Beta. Melki Latusaule dan John Rarahalo melaporkan. Bantuan bagi korban gempa bumi masih terus mengalir oleh sejumlah pihak di 36 titik di Pulau Ambon, Seram, Haruku, dan Saparua. Bantuan itu dapat meringankan beban bagi korban bencana yang kini masih menempati tenda-tenda pengungsian. Korban gempa bumi yang kini masih menempati tenda-tenda pengungsian terus mendapat bantuan dari berbagai pihak. Salah satu bantuan datang dari Badan Usaha Milik Negara Asabri. Bantuan berupa bahan makanan, selimut, tarpal diberikan ke posko penanganan bencana di kawasan Wayame, Kota Ambon. Kepala Kantor PT Asabri Cabang Ambon, Tri Ningsi, menyatakan korban bencana harus mendapat perhatian sehingga mereka tidak dibebani penderitaan berkepanjangan. Menurut Tri Ningsi, negara harus hadir untuk meringankan penderitaan mereka, apalagi sebagian rumah mereka hancur akibat gempa.
Triningsih berharap bantuan 9 bahan pokok dapat disalurkan bagi korban yang benar-benar membutuhkan, terutama kepada masyarakat yang terdampak gempa di Pulau Haruku dan sekitarnya. Ibrahim, pada hari ini PT Asabri peduli dengan korban gempa di Ambon dan sekitarnya. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan terhadap korban bencana oleh BUMN telah dilakukan di 36 titik di Pulau Ambon, Pulau Seram, Pulau Haruku, dan Saparua. Terkait bantuan yang diberikan, apa disampaikan oleh Asabri, oleh Ibu GM sendiri ke Wayame, kami mengucapkan banyak terima kasih Pak, karena kami juga sendiri hanya sebagai mediator untuk menyampaikan kepada masyarakat Ambon. Jadi kami berusaha untuk menyampaikan sesuai dengan sasarannya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua dan terima kasih kepada Asabri Pak. Paneli Tahid melaporkan. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi mengajak warga pengungsi yang rumahnya tidak rusak akibat gempa untuk segera kembali ke rumah. Pemerintah kota akan melakukan sosialisasi dan penguatan-penguatan bagi masyarakat melalui RT RW masing-masing. Warga Kota Ambon pasca gempa tektonik Kamis pekan lalu masih menempati sejumlah tenda-tenda pengungsian di beberapa titik di Kota Ambon. Mereka mengungsi pada tempat-tempat ketinggian dan perbukitan. Akibat trauma dengan sejumlah gempa susulan yang masih terjadi hingga dini hari tadi, mereka memilih untuk tetap tinggal di tenda pengungsian. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi meminta agar warga Kota Ambon yang rumahnya tidak rusak agar bisa kembali ke rumah. Hal ini mengingat kondisi pasca gempa sudah berangsur-angsur pulih. Menurutnya, pemerintah Kota Ambon membantu warga korban gempa by name by address berdasarkan data-data real yang diterima dari kepala desa, raja, dan lurah setempat. Hal itu karena pemerintah di negeri, desa, dan kelurahan yang paling mengetahui kondisi warganya yang mengalami bencana. Mari saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, kalau soal takut kita juga takut semua takut. Cuma mari kita berpikir secara rasional, ya, untuk kita betul-betul menjaga ini keluarga kita lebih baik lagi. Karena kalau kita tinggal di pengungsi, bisa saja dia berdampak. Kesehatan kita terganggu, ya makan minum kita terganggu, kemudian ketenangan kita terganggu, karena lingkungan sama sekali tidak mendukung. Jadi yang tidak berdampak karena pengaruh trauma saja, nah saya menghimbau untuk mari kita kembali tinggal lagi di rumah kita masing-masing. Sekarang kan sudah bagus, siang hari kan nggak ada lagi. Cuma malam orang masih khawatir. Nah ini kita terus lewat RT RW, kita sosialisasi, memberikan penguatan kepada masyarakat. Menurut Wali Kota, pemerintah akan mensosialisasi kepada masyarakat melalui RT RW terkait kondisi pasca gempa. Hal ini mengingat pasca bencana gempa tektonik bermagnitudo 6,5 26 September lalu masih menyisakan kondisi traumatis bagi warga Kota Ambon dan sekitarnya. Melki Latusawole dan John Ralahalo melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, kerawanan Kamtipmas yang sering terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Seram bagian Barat disoroti anggota DPRD Seram bagian Barat periode 2019-2024. Untuk menekan berbagai gejolak Kamtipmas, anggota DPRD Seram bagian Barat akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam upaya menjaga kerukunan masyarakat. Sering terjadinya gejolak Kamtipmas di beberapa desa di Kabupaten Seram bagian Barat membuat anggota legislatif Seram bagian Barat ikut prihatin. Anggota DPRD Seram bagian Barat periode 2019-2024, Ruli Sosal, mengatakan persoalan gesekan antar masyarakat di Seram bagian Barat yang cenderung berujung terganggunya Kamtipmas harus ditekan. Sosal berasumsi jika pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat fokus menyelesaikan berbagai persoalan sosial, maka situasi Kamtipmas di lokasi rawan konflik tidak lagi terulang. Optimis dengan status beta yang baru sebagai anggota DPR. Ini akan bisa mempengaruhi karakter masyarakat yang tadinya seng dengar-dengaran, pemuda-pemuda yang itu ya kita bisa pengaruhi. Nah, ke depan kita akan bangun komunikasi, koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Waloi, aparat keamanan agar supaya mencari satu solusi yang terbaik. Paling tidak
kondisi keamanan yang sekarang ini sudah sangat kondusif itu bisa terus kita rawat dengan pola komunikasi yang tadi kita bangun itu. Bupati Seram bagian Barat M. Yasin Payapo menegaskan upaya meredam setiap persoalan Kamtipmas di beberapa desa masih intens dilakukan dengan melibatkan instansi maupun elemen masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan membentuk posko terpadu yang dimanfaatkan sebagai tempat rujukan penanganan hingga penyelesaian berbagai persoalan sosial. Saya juga dalam kesempatan kaitan dengan itu ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian, Kapolri dan seluruh jajaran, TNI dan seluruh jajaran, Pak Dandim dan seluruh jajaran, dan seluruh kepala desa camat yang ikut membantu mensosialisasikan, menyadarkan masyarakat bahwa bukan lagi masanya kita berkelahi, kita marajo dan lain-lain. Mari badukung. Mari bergandengan tangan, karena inti daripada kehidupan ini bagaimana hidup ini harus baik dan semua orang supaya tujuan hidup kesejahteraan itu bisa kita capai. Tanggapan soal penanganan persoalan Kamtipmas di Seram bagian Barat disampaikan kalangan legislatif untuk menepis anggapan yang menyebutkan pemerintah kabupaten dan legislatif terkesan tidak peka. Yasser Tuarita Kurniawan melaporkan. Akibat gempa yang terjadi pada 26 September lalu, lokasi wisata pemandian umum air panas Hatuasa di Desa Tulehu sepi dari pengunjung. Sepinya pengunjung sudah berlangsung sepekan terakhir pasca gempa. Tempat pemandian umum air panas Hatuasa, Tulehu, Maluku Tengah, pasca gempa pada tanggal 26 September lalu, terlihat sepi dari pengunjung. Lokasi wisata pemandian air panas tersebut terlihat sepi pengunjung sepekan terakhir pasca gempa. Beredarnya isu mengeringnya air panas Hatuasa di berbagai media sosial seperti Facebook turut mempengaruhi kunjungan wisata ke lokasi tersebut. Isu mengeringnya air panas Hatuasa adalah tidak benar. Tempat pemandian umum air Hatuasa masih tetap dibuka untuk umum. Pengelola air Hatuasa, Jena Nahumaruri, mengatakan kabar mengeringnya pemandian air panas Hatuasa merupakan kabar bohong. Yang terjadi adalah pihak pengelola melakukan pengurasan untuk membersihkan air dari bekas lumpur yang mengendap sehingga mengakibatkan air Hatuasa menjadi keruh. Saat ini, masyarakat sudah bisa menikmati pemandian umum air panas Hatuasa dan telah dibuka untuk umum pada Selasa lalu. Maksudnya kemarin itu dibersihkan oleh orang jaga. Maunya pengaruh itu kotor, pengaruh gempa goyang toh, jadi tanah air panas ini akan kabur, makanya dilepas, mau bendung dilepas untuk kasih bersih, dibersihkan. Tidak benar itu mereka kunjungi, mereka di sini kita sementara dikuras, iya ada kuras sementara kuras. Harus dia yang tanya langsung dia hoax begitu saja ya. Isu tidak benar, intinya tidak betul. Jena Nahumaruri, selaku pengelola pemandian air panas Hatuasa mengatakan, sebelum terjadinya gempa, pemandian air panas Hatuasa merupakan salah satu objek wisata favorit wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain memberikan kehangatan bagi tubuh, air panas Hatuasa juga dapat berfungsi sebagai media terapi alam yang diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti gatal-gatal, rematik, dan penyakit lainnya. Abu Saubawa, Cak Tamaela, dan Junaidi Asril melaporkan. Ya saudara, penyampaian informasi tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.